شفينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia para orang tua, guru ketua beserta jajaran pengurus Masjid Nurul Huda, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji Allah terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul di majlis zikir ya. Selanjutnya hadirin, bersolawat bersalam kita dengan penuh ta'zim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan seluruh pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Terlanjut ya, masih fikih ya. Faslun wallazi yujibul ghusla sittatu asya. Menjelaskan pasal baru ya, menjelaskan tentang yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Belum ini ya. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Kalau yang membatalkan itu udah semua ya? Udah. Nanti kita tes ya. Ada 4 kemarin, jangan lupa. Karena ada ujian. Anak kita nak bagi rapat minggu depan dan kita baru ujian. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Pertama, musannif membagi yang 6 ini dibagi kepada 2 kelompok ya. Sebelum beliau nanti di berikutnya menjelaskan yang 6, tapi beliau bagi dulu. Kata beliau, salasatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. Kemudian wa salasatun takhtassu bihan nisa. 3 dari yang 6 itu dimiliki laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada, perempuan pun bisa begitu. Tapi yang 3 berikutnya kata beliau itu spesial untuk kaum perempuan saja. Ya. Jadi kita nih laki-laki hanya sedikit, ya, hanya 3 penyebab yang boleh kita alami karenanya wajib mandi. Kalau perempuan 3 tambah 3 ada 6. Di perempuan itu kodratnya harus lebih banyak mandi gitu. Kalau kita ini penyebab wajib mandinya hanya 3 saja. Yang pertama, yang mana laki-laki dan perempuan berserikat di dalamnya apa? Iltiqaul khitanain. Iltiqaul khitanain. Bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan. Ini kinayah dari jima ya. Dari apa ya? Hubungan badan ya, senggama. Biasanya kalau ijma itu khitan kita dan khitan perempuan itu bertemu. Bertemu itu maksudnya tahari itu ya apa ya, ini gitu. Nah ini di atas, ini kita di bawah. Tahari bukan bertemu begini ya, karena hitam perempuan ini katanya di atas.
kita kesini. Nanti kita jelasin. Wa inzalul mani, dan yang kedua keluar sperma. Keluar sperma. Inzal. Kemudian wal mautu, yang ketiga kematian. Nah, ini laki-laki dan perempuan ini bisa ngalamin ini. Jima, keluar sperma, mati. Ya. Nah, saya baca dulu ya penjelasan dari Imam Musannif. Iza arabta hada falil ghusli asbabun. Apabila kamu dah mengerti itu, maka mandi itu memiliki beberapa sebab. Minha iltiqaul khitanaini. Di antara sebab-sebab itu adalah bertemunya dua khitan. Wa yu'abbaru anhu aidan bil jima'. Ya, diredaksikan juga dengan istilah jima. Ya, istilah apa? Jima. Awas, kita ceritanya yang menyebabkan mandi. Berarti hukum mandi ini wajib. Kalau tadi buat dosa, gitu ya. Kalau tadi buat dosa. Kalau kita melakukan itu ada apa? Kalau mandi sebelum kita ngaji ini, itu mengubah, ya, mengubah. Nah, salat maghrib mau mandi tak mandi, nah problem. Tak dosa kalau tak mandi. Paham ya? Cuman bau aja. Cuman bau. Nah, karena kita tak ingin melukai yang lain dengan bau tubuh, maka mandi, nah baru berpahala. Ngapa mandi mas, kata istri? Kasihan yang lain bau. Nah, berarti kan menghindari orang lain tersiksa dengan bau tubuh kita, bagus. Betul, itu perintah. Perintah. Jadi melukai orang itu tak harus dipukul kan? Betul lah. Pakai parfum boleh. Ya, supaya hilang bau kan tak mesti mandi. Pakai parfum bisa juga hilang bau gitu. Betul lah. Nah, karena mandi yang sifatnya mengubah, maka kita harus cerdik, ya, mencari pahala dari perkara-perkara mubah. Karena perkara mubah ini boleh kita bawa ke yang baik, boleh kita bawa kepada yang buruk, gitu. Ngapa mas mandi? Biar khusyuk sholat, tak garuk-garuk. Khusyuk sholat itu kan diperintah. Jelas. Nah, tak garuk-garuk itu bagian pendukung supaya terciptanya khusyuk. Kalau khusyuk disenangi Allah, maka mandi demi terciptanya khusyuk, akhirnya dicintai seperti dicintainya khusyuk. Paham ya? Ngapa mas mandi? Nah, apel dekat bandara, itu kan bandara apa nih? Raja Haji itu. Nah, itu nak ketemuan siapa? Biasa mali, pramugari. Padahal pramugarinya bukan istri sampean kan? Nah, gitu. Kalau bertemu dia itu tak boleh, betul lah. Maka seluruh pendukung untuknya juga tak benar. Ngerti? Nah, maka ulama menyampaikan lil wasailil mubahat hukmul maqasid. Berlaku untuk fasilitas-fasilitas pendukung yang sifatnya mubah itu apa yang berlaku bagi tujuan. Ya. Coba bikin rumah kayak kita sekarang ini wajib ke? Loh, bikin rumah kayak hari ini. Coba bikin hukum rumah. Wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Wajib. Nah, ini kita kadang tak mikir juga, main ham namanya buat. Padahal perbuatannya tak
yang lepas dari salah satu hukum yang lima. Itu kan perbuatan kita di bumi ini harus ada hukumnya. Betul? Kalau tak wajib ya sunnah, kalau tak wajib ya sunnah, haram makruh atau harus nyangkut di salah satunya. Nah, yang tak boleh itu yang harus kita hindari ini di makruh, di haram sama di makruh. Nah, itu kita harus menghindari. Ya, nah, kita harus berputar di perkara wajib, sunnah, mubah. Tapi kata para ulama, kebanyakan perbuatan kita di dunia ini ya di mubah itu. Itulah perkara mubah itu. Coba bikin rumah tuh. Ayo. Ini harus balik ke belakang. Kita sebelum nikah kan dikasih penjelasan oleh Pak Penghulu nih. Kewajiban bapak itu apa sebagai suami? Beri nafkah lahir. Berarti nafkah itu apa saja? Sandang, papan. Nah itu kan. Apa dulu? Sandang dulu, papan dulu. Pangan dah. Sandang dulu. Pangan, sandang, Papan. pangan, sandang. Pangan tuh yang dipaman. Seperti toham, ngasih makan. Papan, Sandang dulu. sandang dulu apa sandang? Pakaian. Ya. Terus Papan. papan, papan itu papan itu tempat tinggal. Nah, bahasa Arabnya tohamu, kemudian kiswa, kemudian sukna. Tohma itu makanan, kiswa pakaian, sukna tempat tinggal. Paham ya? Sukna itu apa tempat? Tempat di mana kita, istri dan anak bisa berlindung. Nah, itu sukna. Nah, cuman itu tadi, kadang kita nih terbawa arus keadaan. Itulah. Terbawa arus keadaan. Kita nih dibuatnya makan banyak biaya, sukna. Itulah. Karena di samping harus seduh, kata kita harus cantik. Nah itu bikin cantiknya itu yang mahal. Betul kan? Asal teduh kan selesai sebenarnya 30 juta pun. Betul. Karena anak cantik jadinya 300 juta. Nah ini yang kadang kita tak nyadari apa yang kita ikuti. Kebutuhan, keperluan, atau keinginan. Betul? Keinginan, biasanya keinginan. Nah, karena kita ini tak ada mursid, tak ada yang ngebimbing, betul lah, tak ada yang ngasih arah. Ya kita, bukannya cerita bapak, berarti cerita saya juga kan. Jangan pula tersinggung, terus temen juga gitu. Kita ya cerita kita. Nah padahal yang wajib itu adalah sukna. Sepakat memberi lindung dari terik, dari dingin untuk diri, istri dan anak. Nah itu kewajiban loh. Kewajiban. Memoles itu menjadi indah. Nah itu mah perkara berikutnya. Nah itu gantung ke niat. Nah pamer, nah memperlihatkan kita lebih dari orang. Nah itu cerita lah. Ingin banyak duitnya. Apa bang? Nah itu bisa jadi kan. Saya nak bilang dengan bapak aku banyak duit kan tak dengar. Tapi kalau saya buktikan dengan rumah saya yang tinggi, rumah saya yang belum, orang kan menilai banyak duit kawan. Nah itu yang kadang kita tuh. Nah, ini yang dapat kritik dari syariat. Makanya mas, kita ini kan dilarang bersombong ria dengan pakaian. Sehingga karenanya pakaian itu jangan sampai menutup mata kaki. Karena waktu itu menutup mata kaki itu simbol orang sombong. Mungkin waktu itu pakaian itu tak semudah kita dapat. Betul. Itu sampai banyak cerita kan, sahabat itu katanya dikebumikan tuh pakaiannya tak ada lagi. Tarik bawah nampak kepala, tutup kepala nampak kaki.
Nah, maka melebihkan kebutuhan, melebihi daripada yang dibutuhkan, itu bagian dari kesombongan. Nah, maka sebaik-baik pakaian itu tidak menutup mata. Ya, maka ada saudara kita kalau sholat tuh celananya di atas, di tengah betisnya, cingkrang bahasa kita apa? Ya. Nah, kalau kita pakai sarung pun sama, dicingkrangin, ya dicingkrang. Ya kita harus memahami itu, ya bukan ciri khas mereka, itu memang ajaran, ya itu memang ajaran. Jadi jangan dijadikan ini ciri khas kami, kalian tak boleh ikut, tak bisa begitu. Adalah kita harus mengerti. Ya, kita dah ngerti dari kecil ya, kesombongan itu tak. Maknanya sombong dengan pakaian itu bukan hanya menutup mata kaki, betul kan? Nah, hal lain yang menurut budaya itu menjadi identitas kesombongan, ya jadi terlarang gitu loh. Galibnya orang pakai songkok kan kayak gini, wah dia lawi tinggi sendiri, gitu kan? Ya. Nah kalau di budayanya itu bagian hal yang tidak benar, yaitu kesombongan. Atau sebaliknya, di budayanya tinggi, dia dibuat pendek sendiri. Nah, gitu. Paham enggak? Jadi berkembang. Itu misalnya sederhana tuh ya, yang biasa. Oh dia bikin gambar, dia spesial. Itu harus hati-hati. Ya. Sampai Rasul sebutkan bahwa isbalul iza minal makhilah, ya, itu menjelonjorkan kain bagian bawah sampai menutup mata kaki adalah bagian dari kesombongan. Nah ini mah cerita mandi yang wajib, ya cerita mandi yang wajib yang harus kita lakukan. Kalau kita tak buat dosa kita. Nah penyebab sebuah mandi itu wajib disebutkan oleh musannif ada 6, ya 3 untuk laki perempuan, 3 berikutnya spesial untuk perempuan. Yang pertama itu tadi iltiqaul khitanain, ketika terjadi pertemuan antara 2 khitan. Khitan pertama namanya zakar, kita punya laki-laki. Khitan kedua namanya farji, ya punyanya perempuan. Wa huwa ibaratun an tagibil hasyafati aw qadriha fi ayyi farjin kana sawa'un giba fi qubuli imra'atin aw bahimatin aw duburihima aw duburi rajulin sawirin aw kabirin hayyin aw mayyitin. Panjang ya. Nah, ini dapat jorok sedikit ya. Apa ya? Karena fikih ya. Jadi bukan cerita porno aksi, ini mah cerita fikih. Apa itu jima? Apa itu iltiqaul khitanain? Jima atau iltiqaul khitanain itu adalah hilangnya hasyafah, tak nampaknya hasyafah, atau ukuran hasyafah. Karena hasyafah itu kan ada hasyafah yang pol, ada hasyafah yang hilang sebagian, bisa jadi kan? Fi ayyi farjin, pada lubang apapun. Farozul lubang. Maka solusi itu bahasa Arabnya farz. Solusi itu kan lubang untuk kita keluar dari kesusahan. Sawa'un ghibah fi qubuli imra'atin, sama saja hasyafah itu tak terlihatnya itu karena masuk dalam kubul perempuan, apa namanya, vagina ya, au bahimatin atau
pagina binatang, ayam, kambing. Au duburihima atau masuk ke anusnya perempuan atau anus binatang. Ngerti tak? Au duburi rajulin sagirin atau si hasabah itu zakat kita, ya. Masuknya itu ke duburnya laki-laki kecil. Laki-laki kecil itu apa? Anak-anak, maksudnya ya, bukan cebol. Au kabirin atau masuk ke dubur laki-laki gede. Hayyin au mayitin, yang punya kubul atau dubur itu masih hidup atau sudah mati. Oh, berarti menjimai mayit itu bisa saja. Banyak kelainan sekarang. Ya dulu ya zaman si kita umur sampai SMA. Nah, kalau itu kan bisa disemakan orang kan. Kalau ini mah menjimai mayit, menjimai apa tuh? Dia kudu tapi bukan mayitnya yang kudu mandi, ini yang aktifnya. Paham ya? Berarti kalau begitu jima ini lebih umum dari sekat yang kita pahami. Kalau kita makan konotasi jima itu berhubungan badan dengan istri melalui lubang depan, gitu loh. Nah, dalam fikih disebutkan ternyata tak sesempit itu. Jimanya itu mau ke lubang depan istri, mau ke lubang depan binatang, mau ke lubang belakang istri, mau ke lubang belakang binatang, mau ke lubang belakang laki-laki budak, masih budak, atau ke lubang belakang orang tua. Apa namanya? Sodomi. Yang disodominya itu udah gede atau masih anak kecil. Nah kalau hasabah kita gibah itu apa? Masuk hitam kita nih kan ini hitam kalau kita sunat. Kalau ini udah masuk, kalau ini doang pelurunya depannya aja belum. Ininya harus gibah, yang bendanya harus hilang. Masuklah hilang. Paham ya? Tak sedap ya cerita ini di masjid. Tak lanjut aja ya. Kalau lanjut. Wa yajibu aidan 'alal mar'ah bi ayyi zakarin dakhala fi farjiha hatta zakaril bahin wal mayyit was-sabi. Begitu juga wajib mandi bagi perempuan. Ya. Apakah yang masuk ke perempuan tersebut, maksudnya ke farjinya, itu zakar laki-laki atau zakar binatang? Ngeri zakar binatang gimana? Atau zakar mayit, ya Tuhan. Atau zakar anak kecil. Ngerti ya? Jadi kalau si perempuan kan bukan jima, tapi dijima kan? Betul gak? Perempuan mah dimasukin, bukan memasuk. Jadi yang wajib mandi ini bukan hanya yang masukin, tapi yang dimasukin pun kudu mandi. Baik yang masuk ke perempuan itu zakat manusia, atau zakat binatang, zakat laki-laki gede kayak kita, atau zakat anak kecil. Zakat anak. Baru-baru ini kita dengar ada perempuan memerkosa anak kecil. Jadi bukan laki-laki memerkosa, perempuan memerkosa. Paham ya? Berarti dua-dua dong wajib mandi, iya. Ya, dua-dua. Baik yang memasukkan atau yang dimasukkan.
Kemudian wa 'ala zakar al-mulaju fi duburihi. Dan wajib juga mandi bagi laki-laki yang zakar dimasukkan ke duburnya, ngerti gak? Yang disodomi ini, aduh ngerti. Yang dipimpinnya. Ini setakat pengetahuan bahwa jima itu mewajibkan mandi baik jimanya halal atau haram. Jima halal mah ya jima yang atas nikah, didahului dulu ijab, kemudian mahar sudah dibayar ya. Awas Pak, mahar itu kalau tadi bayar istri boleh nolak. Misalkan kan saya itu nikahnya dengan mas kawin Avanza Veloz Mutang, kan mutang kan? Datang malam, nah buat, bang bayar dulu, abang jangan maksa, ya bayar dulu. Jadi mas kawin itu bukan rukun nikah, tapi bisa dipakai oleh perempuan untuk menolak keinginan kita. Paham ya? Mas kawin. Mana cerita tadi? Ya maksudnya jimanya itu mau jima halal atau jima haram. Paham ya? Kayak sodomi kan haram. Ya. Bagi kalau didahului nikah makin haram kan gitu. Coba nikah sodomi itu mana berarti gay kan? Nah, ini kita harus tentang kaum pelangi ya. Kita harus menentang. Jangan menjadi pendukung. Oke, paham ya? Baik jima halal atau jima haram. Jima halal berarti jima dengan istri kita. Jima haram berarti dengan yang bukan istri, meskipun dibayar. Kan kami suka sama suka, bukan masalah itu. Tak ada ijab. Paham gak? Jadi menghalalkan farji perempuan itu awas, bukan duit, bukan segenggam emas, betul gak? Tapi kalimah Allah itu angka juga. Maka Rasul ingatkan kita kaum lelaki itu apa? Ittaqullaha bin nisa. Kamu harus takut dengan siksa Allah terkait dengan istri-istrimu itu. Artinya istri kita itu berpotensi membawa kita ke nerakanya Allah. Maka Rasul ingatkan, harus takut. Kemudian Rasul memberikan penjelasan panjang mengapa perempuan kita ini ada kait menaik dengan Allah kan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian mengambil istri kalian jadikan istri itu bi amanatillah, disertai amanah Allah. Jadi menikah itu artinya membawa amanah, memindahkan amanah dari wali ke ibu. Ya kita kan punya anak perempuan nih. Nah, anak perempuan itu kan amanah, betul? Harus kita besarkan, harus kita jaga, harus kita didik. Kalau kita ngebesarin tadi didik, di akhirat kena hantam kita, betul? Berarti amanah itu kita telah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan farji mereka. Farji istri kita itu bi kalimatillah, dengan kalimat, bukan dengan rupiah. Bukan dengan. Makanya Rasul menyebutkan mas kawin itu sampai kepada hal yang paling minimal. Betul kan? Walau khataman min hadid, jelas. Meskipun dengan cincin besi. Artinya
bukan yang utama itu. Betul lah, bukan yang paling utamanya kalimat. Coba Bapak bayangin, jawab ya. Bapak ngasih duit 50 juta, tapi tak ada ijab kabul, halal tak perempuan? Halal haram? Halal haram? Malah jangan hal haram gitu. Dengan halal, dengan haram tuh. Paham? Bapak ada ijab kabul, tapi hanya ngasih duit 100.000. Haram, halal? Halal. Bahkan saking cintanya, tak usah pakai mas kawin pun jadi mas katanya. Halal, haram? Halal. Dengan mas kawin, qul huwallahu ahad sebalik, boleh kan? Paham ya? Makanya sampai ya perempuan ini, istri maksudnya ya, kalau istri itu amanah hidup. Makanya Rasul sampaikan, kafa bil mar'i isman an yudayya akhlak. Cukup gede dosa yang harus kita pikul para lelaki ketika kita menelantarkan istri. Jadi kalau nak melainkan, nak bapak kita laki-laki nak masuk ke neraka, cukup modal untuk ke neraka. Tak usah nyari dari tempat lain lah, gitu maksudnya. Sudah cukup telantarkan istri dan telantarkan anak dan abaikan hak-hak mereka, sudah melenggang gitu ke dalam api. Nauzubillah min. Ini bukan urusan kecil dulu, urusannya sampai akhir. Dah, kemana? Kok nyimpang sih itu? Tak boleh. Lanjut. Begitupun kalau yang masuk tuh adalah zakar orang gila. Zakar orang perempuan yang dimasuk itu tetap juga wajib mandi. Kalau orang gilanya kan bingung, wajib mandi kan cuma orang gila. Paham ya? Jadi orang gila itu tak ada lagi taklif kan? Tak ada lagi kewajiban menunaikan perintah. Mandi yang ini mah kan perintah. Mandi yang ini mah perintah. Bukan mandi yang kayak tadi. Mandi yang ini mah perintah. Kudu dibuat. Sementara orang gila ini sudah kehilangan akal sehat. Dan akal sehat itu adalah salah satu syarat taklif itu kena buat bagi dia. Jelas. Maka orang yang sudah kehilangan akal sehat karena gila misalnya, maka dia tak ada perintah yang wajib ditunaikan, tak ada larangan yang perlu ditinggal. Maka kalau ada orang gila lewat, jangan diajak sholat. Mas sholat dulu, bang sholat dulu. Oh, itu yang ngajak yang gila. Orang dah gila juga diajak sholat. Kita nasihatin orang gila. Bang, kalau cakap harus jujur. Tahu gila, dinasihatin juga. Nah itu. Jangan terlalu banyak nengok orang gila, kebagi lagi. Lanjut ya. Thumma la farqa fi dzalika baina ayyanzila minhu maniyun am la. Kemudian tak ada perbedaan dalam perkara tadi, tetap wajib mandi maksudnya. Apakah dia keluar sperma atau tidak karena hubungannya itu? Paham ya? Kan tak semua jima keluar sperma kan? Tidak kan? Kita dah pada gede lah. Ada time di mana karena satu dan lain hal masuk doang, tak keluar sudah. Asal sudah gibah hasapahnya dah masuk, hitamnya dah melebuh, dah masuk.
Meskipun tak keluar sperma, kudu mandi. Jangan Bapak bilang, aduh rugi aku harus mandi. Keluar tidak, ya. Kalau usah mandi kata Bapak tidak. Kalau sudah masuk, baik si istri ataupun si suami tetap kudu mandi. Ini yang agak rumit yang ini. Orang tuh karena punya kesan jima itu kudu keluar sperma. Padahal kan tidak. Penyebab mandi itu jima iltiqaul khitanai. Pertemuannya dua alat khitan kan. Ya. Keluar sperma atau tidak itu urusan berikut. Oleh karena itu maka keluar sperma ini menjadi poin kedua setelah jima. Sebagaimana tak semua jima harus keluar sperma, begitu juga keluar sperma tak harus jima. Betul gak? Ada orang keluar sperma mimpi. Betul? Ada orang keluar sperma berharga. Oh enggak. Nah lanjut. Wal aslu fi dzalik hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal khitanani aw masal khitanul khitana wajibal ghusl fa'altu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam famtasalna. Dasar atau dalil ya, dalil yang menjadi landasan bahwa bertemu dua khitan itu menjadi penyebab wajibnya mandi adalah hadis yang bersumber dari istri Rasulullah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal khitanani, apabila dua khitan bertemu, aw masal khitanu al khitana, atau khitan yang satu menyentuh khitan yang lainnya, wajibal ghusl, maka wajib mandi. Nah, sampai situ. Ya, sampai itu hadis. Idzal taqal khitanani wajibal aw idzal taqal khitanul khitana wajibal ghusl. Kata Sayyidah Aisyah, fa'altuhu ana wa Rasulullah. Saya melakukan itu bersama Rasul. Saya melakukan itu bersama Rasul. Artinya apa? Rasulullah berjima dengan Sayyidah Aisyah. Ini coba kalau kita dulu ngaji sifat 50, ya. Kan 20 sifat wajib Allah, 20 mustahil Allah, 1 jaiz Allah kan, 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 1 jaiz Rasul. Betul? Nah, jaiz Rasul itu adalah al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Nah, sifat manusia ini diantaranya apa? Jima, kebutuhan biologis. Jadi bukan merendahkan derajat ke Rasul, betul gak? Justru ini adalah sifat basyariah di Rasul. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan oleh Muhammad, sungguhnya saya ini tak ada bukan adalah manusia macam kalian. Paham ya? Jadi sebagian sifat-sifat di diri kita itu kita dapat juga di diri para orang. Kita makan, Rasul makan. Kita minum, Rasul minum. Jadi Bapak jangan membayang Rasul itu tak ada makan, tak ada minum, tiap kali puasa aja. Oh keliru. Rasul itu ada makan, tanya makan, ada minum, tanya minum. Betul lah. Termasuklah beristri. Bukan hanya menikah, tapi ada juga hubungan suami istri. Maka Rasul kita punya putra, punya putri. Berapa putranya? Putra Rasul berapa? 3. Putri Rasul 4. Jumlah 7.
Masa 3 sama 4 9? 3 sama 4 tuh. Ingatnya istrinya aja. Putranya 3, putrinya 4. Putra Rasul ini seluruhnya wafat sebelum masuk usia remaja. Ya, kalau putri beliau sampai punya anak cucu. Ya. Gitu. Nah, bahkan cucunya ini sampai sekarang zuriyah Rasul. Ya, yang dari jalur Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ya. Itulah yang kita sebut sebagai zuriyah Rasul. Ya, zuriyah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul itu bashar, manusia. Maka di Quran disebutkan sifat-sifat kemanusiaan. Seperti misalnya Allah menyampaikan bahwa Sayyidina Isa dan Sayyidah Maryam. Kan Sayyidina Isa kan putra dari Sayyidah Maryam kan. Kana ya'kulani ta'am. Isa dan Maryam itu dua-duanya makan. Nabi Isa makan, Siti Maryam juga makan. Paham ya? Itu sifat manusia. Maka oleh karena itu jangan malu makan, pertontonkan makan, biar orang yakin kita ini manusia. Kalau Pak Imam tak nampak makan, kata jemaah Pak Imam di malaikat katanya, tak pernah saya nampak makan. Wahaya tuh Pak Imam, bisa dikultus gitu. Paham ya? Nah, Rasulullah itu jima. Aku melakukan itu bersama Rasul. Pagtasalna, maka kami mandi. Pagtasalna, maka kami mandi. Paham ya? Jadi mandi setelah hubungan badan itu adalah sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hukumnya wajib. Ya. Lanjut. Wa minha injalul mani. Di antara penyebab wajib mandi itu adalah keluarnya inzal, anzala yunzilu inzal. Jadi kesannya keluarnya sperma ini sperma yang mau keluar. Udah. Orang yang ngeluarin sperma. Ngerti? Sperma itu bergerak sendiri atau dikasih stimulus dulu? Kasih stimulus dulu baru keluar. Masa iya? Kan mimpi dulu, stimulusnya mimpi. Gara-gara mimpi itu dia keluar. Ada. Ngerti gak? Jadi injal itu jangan Bapak ngebayangin sperma jalan-jalan keluar gitu. Enggak. Bapak undang. Paham ya? Bapak undang. Nah, maka kalau kita bahasakan dengan jujur, injal itu sperma itu ngeluarin sperma, gitu kan? Kan biasa kita nerjemahin kecil apa? Keluar sperma. Kesannya sperma yang mau keluar, betul lah. Padahal ada upaya dari kita ngundang dia keluar, betul lah. Keluar sperma. Mata kharajal mani wajib al-ghuslu sawaun kharaja minal makhraj al-mu'tad aw min sabah fi sulbi awil khasiyati alal. Ketika sperma itu keluar maka wajib mandi, ya. Ketika sperma itu keluar maka wajib mandi. Baik keluarnya itu dari tempat keluar yang biasa. Dari mana ya? Tempat keluar yang biasa. Ya, dari lubang ono, ya, dari lubang zakar kita kan, atau dari tempat yang tak biasa. Ini penting nih loh.
Kalau mungkin dulu membayanginya, misalnya keluarnya dari pelernya, kita, atau dari apa namanya, tulang rusuk, misalnya kan bisa jadi kan. Kalau sekarang ada sperma diambil, dimasukin ke tabung. Paham nggak? Dia kan keluarnya bukan dari haji diambil, bukan kan? Dari tempat khusus, tidak melalui dikeluarkan. Nah, ketika sperma sudah dikeluarkan dari tempatnya, baik melalui lubang yang biasa yaitu zakar kita atau tidak, kata ulama wajib al-ghusl, wajib mandi. Paham ya? Jadi kalau di kehidupan modern ada gambaran sperma itu keluar tidak melalui jalan yang biasa. Nah kata ulama, wajib al-ghusl, pokoknya keluar sperma, mau dari lubang biasa ataupun di, paham ya? Nah, good. Baik, keluarnya itu dengan cara yang halal atau haram, ya. Halal mah yang mimpi, kemudian hubungan suami istri, atau dipegang-pegang istri, kan keluar juga tuh. Itu yang halal. Yang haram, ya paham sendirilah yang haram. Ada onani, ada zina, betul lah. Ada nahaya, kan haram semua. Dasar itu dalil tentang bahwa ngeluarin sperma dari dalam tubuh sampai keluar itu menjadi penyebab mandi adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim. Baginda Rasulullah bersabda, "Innamal ma'u minal ma'i." Innamal ma'u hanyalah air itu minal ma'i, karena air. Hanyalah air itu karena apa maksudnya? Hanyalah air maksudnya mandi. Minal ma'i karena air maksudnya air seper air. Jadi bahasanya bukan bahasa hakikat ya. Bahasanya agak bahasa majaz. Innamal ma'u minal ma'i. Air itu hanyalah wajib karena air. Maksudnya mandi itu hanyalah wajib karena keluar air seper. Silakan. Permisi mengenai keluarnya air mandi itu kita diwajibkan untuk mandi atau tidak? Oke, siap. Kata Pak Imam, apakah kalau kita keluar mandi, apakah wajib mandi tidak? Nah, ini saya jelaskan. Jadi ada 3 istilah Pak Imam ya, yang mirip-mirip dengan mandi ini. Sama-sama keluar dari zakat, tidak mirip air kencing. Ya, apa itu? Mani, madhi, wadi. Ya, ulang ya. Mani, madhi, wadi. Yang wajib mandi ini, yang mani ini, yang mani. Kalau madhi, wadi enggak. Nah, maka di pertemuan bulan depan ya, akan saya jelaskan apa ciri khas air mani. Ada 3 ciri khas air mani sehingga kita bisa membedain ini mani, ini madhi. Ya, nanti bukan yang akan datang habis. Ya, karena tidak semua orang mau ngaji loh. Kalau mau ngaji saya lanjutin. Karena ada orang mau ngaji, mau sholat. Ada orang tak mau ngaji, mau sholat. Nah, bahaya tuh kalau kita lanjut ngaji. Protes ya. Lanjut ya, minggu depan. Demikian. Dan ketemu lagi, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.